Kita mungkin ingat Pak, ketika Rasulullah hijrah, begitu sampai di Kuba, yang dibangun Rasulullah duluan apa Pak? Tempat sholat, masjid. Masjid inilah atau musola inilah tempat kita bisa berkumpul dan berkenalan satu sama lain. Kalau di perumahan terasa Pak, kalau seperti Bapak yang udah lama tinggal di sini oke lah, udah sering dak pun ke musola udah kenal saling kenal. Tapi kalau di perumahan, karena perumahan ini kan baru-baru gitu ya Bu ya. Dengan adanya musola, dengan adanya masjid, jadi kenal blok A sama blok D, blok B sama blok C. Nah, jadi disitulah. Kalau enggak pasti hanya kenal tetangganya kiri kanan saja. Nah itulah luar biasanya Bu, kita ini berkumpul di musola, di masjid, membuat kita saling kenal, silaturahim kita semakin kuat jadinya. Tinggal nanti kita mengokohkannya dengan memperbanyak ibadah dan menambah ilmu kita di dalam agama Islam ini. Nah jadi Pak, kalau misalnya kita ikut apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, itu yang membuat kita bertambah yakin dengan amalan yang kita lakukan. Penyakit yang paling berbahaya sekarang ini apa Bu? Eksusitis namanya, penyakit banyak alasan. Kita ini aneh. Kalau untuk dunia tidak ada alasan kita. Misalnya gini nih Bu, ditelepon orang kita, Bu tolong ambil uang, suruh suami Ibu besok subuh jam 5 harus sudah sampai, ini dapat uang 1 juta. Itu saya yakin Bu, dari jam 2 malam tidak tidur lagi mata tuh Pak. Dijaganya suaminya, terus jangan sampai tertidur lah suami ini duit masuk nih. Cuman coba kalau untuk urusan sholat Bu, karena tidak nampak seolah-olah ya Bu ya hasilnya itu, pasti orang beralasan gimana mau bangun subuh badan letih betul. Nah, jadi kalau untuk Allah itu ada alasannya Pak. Badan letih, kita capek betul kerja, tidur kemalaman, tapi kok aneh ya, kok urusan duit masuk tuh kok kita tidak ada yang punya alasan satupun untuk ngambil duit, untuk ngambil apa namanya hal-hal yang menguntungkan kita secara duniawi, kita selalu beralasan. Nah, karena kita tidak nampak keuntungan dari amalan yang kita lakukan. Nah, coba kita lihat nih Bu ya, di zaman Rasulullah itu Bu, ada nama sahabat tuh Pak Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu matanya buta, badannya lemah. Jadi waktu Rasulullah menyampaikan siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya sama dengan sholat setengah malam suntuk. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan 1 malam suntuk. Coba lah bayangkan Bapak Ibu, berapa dosa kita yang terhapuskan, berapa banyak dosa kita di masa lalu. Siapa yang sanggup sholat sunat sampai tengah malam? Nah, cara menutupinya itulah dengan sholat berjamaah itu. Itulah yang membuat banyak dosa masa lalu kita diampuni. Sholat isya ini Bu ya, sama dengan kita habis sholat maghrib, sholat tidak berhenti-berhenti sampai setengah malam. Sholat subuh, mulai kita dari habis maghrib, sholat sampai subuh. Begitulah keutamaan sholat berjamaah ini. Dulu pernah ada ulama Pak, terlambat dia sholat isya berjamaah, karena waktu kan nggak pakai mikrofon, jadi nggak dengar dia lagi melayani tamu. Rupanya orang sudah selesai sholat, apa yang dilakukannya Bu? Keliling dia mencari orang yang belum sholat jamaah Pak. Begitu betul lah takutnya dia ketinggalan sholat berjamaah. Karena didapatinya tidak ada satupun orang yang tertinggal sholat jamaah, akhirnya dia berijtihad sendiri. Sholat jamaah ini pahalanya 27 derajat. Maka dibantainya lah sholat isya sampai 27 kali Pak. 27 kali 4. Pas dia tertidur malam Bu, bermimpilah dia ada orang berkuda kencang di depannya. Dia berusaha mengejar tetapi tidak pernah terkejar. Maka kata orang yang di depan ini, kau tidak akan mungkin bisa mengejar kami. Apa yang menyebabkan aku tidak bisa mengejar kalian? Kami sholat isya berjamaah. Artinya di berapapun mau diganti dengan sholat sendirian, maka tidak akan bisa mencukupi untuk mencapai 27 derajat itu. Nah, jadi Ibnu Ummi Maktum Mbak, begitu mendengar Rasulullah menyampaikan bahwa sholat isya itu 27 derajat sama dengan setengah malam suntuk, maka kata Ibnu Ummi Maktum, ya Rasulullah, umur aku ini sudah tua, mataku buta, tidak ada yang menuntunku jalan ke masjid. Jalan dari rumahku menuju tempat masjid ini ya Rasulullah berbatu-batu dan penuh pohon-pohonan. Boleh nggak aku sholat di rumah? Kata Rasulullah, apa Bu? Apakah kau mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah.
tidak ada keringanan untukmu dan kau tetap hadir berjamaah. Ibnu Umi Maktum tidak cari alasan macam orang sekarang, Pak. Walaupun dia buta, udah itu kata Rasulullah sami'na wa ta'na, dengar, taat. Nah, kalau itu makanya Pak, sholat jamaah ini menjadi ujian bagi kami laki-laki. Menandakan orang beriman dan munafik itu adalah dengan sholat berjamaah. Disitulah cara Allah menyisihkannya. Tapi kalau bagi orang yang tidak ke masjid, Pak, pasti dia akan menyangka ngeri betul ya. Tidak bolehlah kita sholat sendiri di rumah karena kita tidak paham. Sahabat Rasulullah ini dicontohkan buta, lemah badannya, kan itu lebih tepat dia mencari alasan sebetulnya. Tidak usah disalahkan ustadz yang ceramahnya. Ini kan ada sejarah. Dia tidak mencari alasan, Pak. Kalau kata Rasulullah tidak ada keringanan untukmu, ternyata bagi orang beriman mudah melakukan itu. Ibnu Umi Maktum jauh sebelum sholat subuh udah bangun, dia bersiap-siap walaupun dia dalam keadaan buta dan lumpuh itu, mulai dia terpapah-papah jalan menuju masjid. Tapi malang baginya, Pak, jatuh dia. Begitu jatuh tersungkur, luka keningnya berdarah, bukan pulang dia, berdiri dia balik, jalan dia lagi. Jatuh lagi, berdiri lagi, jalan lagi sampai dia ke masjid. Belum sampai ke masjid, pas dia mau jatuh yang ketiga, seorang pemuda datang memeluk tubuhnya. Pak, biar saya antar Bapak ke masjid. 2 kali jatuh, pas yang ketiga disambut sama pemuda, diantarkannya lah ke masjid. Habis pulang dari masjid ditunggulah oleh pemuda itu balik, diantarnya pulang ke rumah. Pak, besok tunggu aja saya, Pak ya, saya yang ngantar Bapak ke masjid. Kan baik macamnya itu, Pak ya. Setelah beberapa hari, Bu, terpikir oleh Ibnu Umi Maktum, siapalah anak muda yang nolong aku. Akhirnya ditanya oleh Ibnu Umi Maktum, siapa kau nih sebetulnya? Kata laki-laki ini, tidak perlu Bapak tahu siapa saya, yang penting saya antar Bapak tiap hari pulang pergi ke masjid. Tidak, aku tidak mau, yang penting kau harus jujur loh, siapa kau sebetulnya? Akhirnya jujur pemuda ini, Pak, aku iblis. Kenapa kau menolong aku? Aku bukan menolongmu sebetulnya. Waktu kau jatuh pertama kali jalan menuju masjid itu, separuh dosamu diampuni oleh Allah. Rugi aku. Pas kau jatuh yang kedua, seluruh dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Daripada tambah banyak nanti yang diampuni gara-gara kau ke masjidnya, lebih baik aku sambut kau. Daripada rugi banyak, aku biarlah sedikit. Jadi iblis itu, Bu ya, bisa berbuat baik asal amal kita tidak nambah. Jadi sudah tahu kita dari hadis ini betapa besar keutamaan salat berjamaah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Nah, bagi Ibnu Umi Maktum tidak berat. Nah, sampai hari ini pun, Bu ya, di Timur Tengah kita akan lihat orang berguling-guling ke masjid, ada apa? Lumpuh, berputar-putar dia ke masjid. Macam kita di sinilah, ada atuk-atuk kita, buktinya bisa ke masjid berjamaah. Apa alasan orang mengatakan tidak bisa? Karena dia mencari alasan dan dia belum dapat rasa dalam menikmati ibadah itu. Itu yang membuat dia keberatan. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, Bu ya, orang banyak menilai gini, aku waktu tidak sholat banyak rezeki aku, tapi begitu aku sholat kok susah ya rezeki aku jadi. Ini cara Allah untuk mencuci dosa-dosa kita di masa lalu. Ada orang, Bu, tahu kerjanya salah, pangkatnya udah tinggi di kantor, Pak, istrinya aja udah pakai sopir kemana-mana. Jadi begitu dia tahu kerja dia salah, mundur dia dari tempat dia bekerja. Susah dia, susah, Pak. 2 tahun sulit hidupnya. Cuman dia udah tahu pengajian ini, sampai dia bilang, alhamdulillah, kami masih hidup dan diproses oleh Allah. Apa aja usaha dibuka mati, Pak. Tapi sekarang baru mulai naik lagi. Setelah dicuci Allah dosa-dosa masa lalu itu, baru dimudahkan oleh Allah. Cuman orang banyak tidak sanggup. Tidak usah aja lah sembahyang macamnya, tambah payah hidup, tidak dibuatnya. Makanya banyak orang akhirnya, Bu, malas dia sholat jadi. Karena terbukti dengan sholat jauh rezekinya. Apa betul seperti itu? Iya, Pak. Allah cuci dulu dosa masa lalu. Kalau sabar, wa mislahum ma'ahum rahmatan minna. Berapa yang hilang dikembalikan Allah balik. Kalau sabar. Cuman banyak orang tidak sabar. Dijadikan orang sekarang ini
Sholat yang berhasil itu kalau berhasil hidup dia secara duniawi. Itu dianggap orang sholat yang berhasil itu, Pak. Orang bahagia dalam Islam ini ajabal li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukminin. In asobat usaro asakaro fakana khairul lahu. Jika dia mendapat kebaikan dia bersyukur, itu baik bagi dirinya. Wa in asobat sudoro asobaro fakana khairul lahu. Jika dia mendapat keburukan dia bersabar, itu baik pula bagi dirinya. Jadi bagi orang Islam ini, Bu, mau sholat dia banyak penyakit, dia miskin, dia susah, tidak peduli sama dia, Pak. Yang penting Allah ridho sama aku. Kaya dia dalam Islam ini, alhamdulillah, bisa pula aku membantu orang yang susah. Jadi dua-duanya mendapatkan kebaikan yang sama di sisi Allah, cuman dengan cara yang berbeda. Nah, orang banyak sekarang menganggap kalau orang rajin sholat itu miskin, dia kata-katanya tidak diterima oleh orang. Orang kaya tidak sholat, kata-katanya bisa diterima oleh orang. Itulah anggapan kita di masyarakat ini. Makanya Bu ya, banyak akhirnya orang-orang kaya tidak mau sholat dikarenakan apa, Bu? Tidak sholat pun duit aku banyak. Tidak sholat pun aku duit banyak. Orang-orang kaya itu, Bu ya, mau maghrib main golf dia, Pak, di La Versa itu. Karena dia nganggap apa? Aku punya jabatan, tidak perlu sholat kok. Makanya anak-anaknya banyak mengatakan apa, Bu? Bapak aku tidak sholat, aku senang gak hidup. Kalian rajin sholat, payah hidup kalian. Nah, ini yang menjadi ujian itu, Bu. Ini yang menjadi ujian jadinya. Tapi rupanya coba kita jalan ke pengadilan agama, tengok daftarnya, 80% yang mau bercerai itu orang kaya, bukan orang miskin. Dulu saya menyangka karena faktor ekonomi orang banyak bercerai, ternyata tidak. Justru kaya tapi jauh dari Allah, masalahnya banyak. Yarfa'ullahu barakatan min kasbihi wa rizki. Allah tidak memberkahi rezekinya. Panas saja di rumah itu, Pak. Dari bawah jalan-jalan tidak juga tenang hati. Udah dibawa menghibur diri, beli barang-barang tidak juga menyenangkan hati. Akhirnya saya coba observasi, Bu. Saya tanya kepada seorang ibu-ibu, pembantunya aja di rumah 8 orang yang mau cerai ini, Pak. Terbayang tidak berapa kayanya? Orang bahkan baru, Pak. Apartemennya banyak di Jakarta, di Bogor, di Palembang pun dia beli apartemen. Jadi kalau mau ke sana nggak perlu lagi ke hotel, apartemen sudah ada. Masing-masing tempat sudah ada kendaraan, sudah ada sopirnya kalau dia ke sana. Saya tanya, Bu, Ibu nggak nyesal cerai sama Bapak? Ustadz, dunia ini sementara, Ustadz. Pertama saya menggebu-gebu pengen beli mobil Alphard. Setelah saya miliki 3 bulan biasa aja. Saya pengen lagi beli mobil BMW yang terbaru. Saya beli sekian M. 3 bulan habis itu biasa aja. Coba balikkan ke kita, Bu. Pertama kita punya beli sepeda motor itu dipandang-pandang tuh, Pak. Sampai 3 hari dibakarkan obat nyamuk tuh. Nyamuk nggak boleh dekat ke Honda tuh. Anak aja dekat. Gue sentik mobil Anda, Bapak. Setelah 3 bulan biasa aja. Pengen apa kita lagi? Handphone. Udah kita miliki 2 hari yang kita godak-gadek, habis itu biasa aja. Sampai kata ibu tuh, Bu ya, saya Ustadz dapat laki-laki miskin, soleh, bisa membimbing saya ke akhirat, mau saya menikah dengannya. Hampir saya daftar lagi, Pak. Baru teringat saya udah punya istri rupanya. Begitulah dahsyatnya harta itu ternyata tidak bisa membuat kita bahagia kalau kita jauh dari Allah. Tidak akan bisa bahagia.